Musim dividen. Nah, ini banyak saham-saham yang merilis setelah melakukan RUPS, merilis membagikan dividen. Nah, apakah saja saham-sahamnya? Ini akan kami bahas, ada 7 saham. Apakah menarik dan bagaimana prospeknya jikalau kita combine dengan technical analysis? Nah, ini akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai. Check this out. Yang pertama itu ada MFMI, Multifilling Mitra Indonesia Tbk. Ini perusahaan yang mungkin dari nama jarang kita dengar, dan ini perusahaannya punya notasi khusus X ya. Jadi harap waspada, efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Oke, mereka sudah melakukan RUPS itu di tanggal 30 April dan membagikan dividen 37 per lembar, dimana come date-nya tanggal 13. Nah, kalau kita lihat secara laba tahun lalu 2023 itu 28 miliar. Dan itu bisa dikatakan naik ya dari tahun 2022 yang 24, lalu 2021 25, 2020 18, tapi 2019 itu pernah 133 M. Dan ini beda sendiri ya 2019 ya. Cuman ini cukup janggal ya, apakah bisa aja jual aset atau you name it gitu. MFMI ini kita cek dimana kalau kita hitung ya secara yield perusahaan ini 37 per lembar. Berdasarkan harga saya take ini 480, jadi setidaknya dividen yieldnya gede ya, 7%. 7,7. Ini kita list dulu ya, ini 7,7%. Ini 7,7. Lalu kalau kita combine dengan technical analysis MMFI, wah ini sahamnya bisa aja disuspend ini 48. Oh, nggak disuspend sih, nggak ada peminat ya. Kalau kita lihat ya di sini sempat naik 2 per lembar, jadi nggak liquid aja ini perusahaannya gitu. Yang pertama ada MMFI, yang selanjutnya itu ada Tugu, asuransi Tugu Pratama Indonesia. Nah, ini pernah kita bahas di YouTube ya. Pernah kita bahas di mana ini bentar, kita lihat. Ini setiap awal tahun kalau kita cek, kita pernah bahas di videonya tentang labanya yang oke Tugu ini. Nah, ini silahkan dibahas ya, ditonton ya 3 minggu yang lalu. Ini perihal labanya, terus juga perihal bos Tugu kembali kumpulkan saham. Nah, ini menurut saya ini Tugu bagus, worth it. Nah, seperti apa yang bisa ditonton. Ini mereka bagikan dividen itu berdasarkan RUPS yang diadakan tanggal 29 April, 1 hari sebelum MFFI. Ternyata dividennya 123,26 per lembar, dan ini tanggal 8 come date-nya. Wow, ini gede termasuk. 123,26 dibagi dengan harganya 1190. Ini gede, 10,35%, 10,3 lah. Ini 10,3. Ini dividennya. Nah, kalau kita cek secara chart Tugu, nah ini seperti ini, dia kepentok di MA 200. Jadi kalau buat trade ya be careful ya. Dia bisa aja makin turun lagi. Tapi dengan adanya dividen ini worth it banget, 10% ya. Gede banget ini. Gede banget 10%. Lalu selanjutnya itu ada perusahaan oil AKR Corporindo. Ini itu perusahaannya telah melakukan RUPS di tanggal 29 April sama kayak Tugu. Kalau kita lihat secara income pun juga tahun 2023 naik dibanding 2022. Harusnya dividennya lebih tinggi ya. Kita lihat corporate action dividennya itu 50 per lembar. Oke, memang ini dividen finalnya 50 ya. Dividen waktu RUPS 50, tapi dia sempat bagi dividen interim yaitu 25. Jadi ini secara nominal nih gede, termasuk 75. Termasuk gede ya, 75 per lembar. Karena tahun lalu itu hanya 50, jadi naik 25. Kalau kita hitung berdasarkan dividen yang saat ini 50, itu yieldnya itu senilai 3% ya. 50 dibagi 1650 itu 3%, 3,03.
Ini kita kasih 2 ya dividen yieldnya 3,03. Dan nah, kenapa kok dan? Karena ini saya tambah dengan 0,3 bukan dividen 3,3. Nah, ini kalau kita tambah 75 tambah interim itu dividen yieldnya 4,55. Itu akranya ya. Nah, secara chart kalau kita cek akra ini posisinya AKR Korporindo sama jebol dengan supportnya di 1670. Terus juga waktu naik tidak diikuti dengan volume yang gede di hari Jumat, jadi kepentok ini. Pentok jadi resisten kan 1670. Ya bisa aja dia testing buat ke 1550 atau bahkan testing MA 200 di 1520. Gitu. Dividennya nggak gede-gede amat, cuman yang perlu kita apresiasi dividennya dibaginya lebih besar dibandingkan tahun lalu gitu. Lalu selanjutnya, nah ini perusahaan batu bara ini sering bagi dividen gede. Kalau kita lihat case statistiknya labanya turun drastis ya, tapi ya di 2023 ya. Bandingkan 2022, batu bara kan 2022 menurut saya top performanya lah. 2,7 T 2022 labanya, dan 2023 ini cuma 335 M. Ini perusahaan ini MBAP ini RUPS-nya tanggal 24 Mei bahkan. Ini belum ya. Belum. Nah, kalau kita cek di sini, ya ini sudah rilis di mana MBAP RUPS-nya itu 2 Mei. 2 Mei kemarin di hari Rabu. Ya, di hari Kamis. Di hari Kamis membagikan dividen 78 miliar atau 64 per lembar. 64 dibagi dengan MBAP 3.500. Nah, ini kecil 1,83. Ini kecil banget nih MBAP 1,83%. Kalau kita cek MBAP secara chart itu kondisinya ya masih di bawah lagi lah. Jadi dan ini sub demand area di sini 3.500. Tapi kalau kita lihat terdekat waktu dia turun volumenya kencang tapi naik lagi tidak diikuti dengan volume, proyeksinya dia makin turun lagi makin kuat. Ya mungkin range 2.700 sampai 3.000 ini bisa-bisa aja untuk si MBAP gitu. Dari 4 saham ini itu yang tertinggi sementara itu Tugu, yang kedua MFMI, baru Akra dan MBAP. Nah, 3 saham lagi akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi tayangnya juga akan sama di hari ini, di hari Sabtu. Oke. Jadi silahkan 3 perusahaan selanjutnya yaitu ada SMGR, Telkom dan XL seperti apa analisanya, silahkan nonton video selanjutnya.